Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi dalam YouTube channel Ramla Official. Ada Bang Ram, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat-sehat pengacara. Sebelum kita masuk ke episode kali ini, untuk sahabat Ram yang baru bergabung, mohon kiranya terus dukung YouTube channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk minggu kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari sahabat Ram tentang peraturan, ada aturan larangan mudik. Apakah ini berlaku untuk semua atau hanya ASN, dan di mana dituangkan peraturan tersebut, gitu Bang? Ya, baik Bu Siti, begitu juga pemirsa. Dalam kesempatan ini di bulan baik, bulan Ramadan, kita Ramla Official mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan, kesehatan, diberikan rezeki, dan terutama seluruh wabah yang ada saat ini segera dihilangkan di muka bumi ini, termasuk wabah COVID-19. Berkaitan dengan larangan mudik oleh pemerintah, ini dalam rangka pemberantasan wabah COVID-19. Karena memang kalau kita lihat sama-sama euforia kita ketika di bulan suci Ramadan dan hari-hari besar agama lain, itu pastinya perkumpulan manusia, masyarakat itu begitu besar. Sehingga pemerintah mengkhawatirkan nanti ada penyebaran baru COVID-19. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dilakukan pembatasan mudik bagi masyarakat. Pembatasan ini khusus ditentukan pada tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Berkaitan dengan ketentuannya dan ancaman hukuman bagi para pemudik, tentunya kita bagi dua klasifikasi. Pertama, masyarakat umum dan ASN. Kalau masyarakat umum itu diatur di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Nanti bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Ketentuannya pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Nah, itu ketentuan wajibnya bagi masyarakat secara umum. Aspek hukuman itu bisa kita lihat di dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Inilah bunyi pasal tentang aspek hukum terhadap pihak-pihak masyarakat yang tidak mematuhi larangan mudik. Bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang kekarantinaan. Nah, ini diterapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik dia umum maupun PNS, ASN ya. Untuk ASN sendiri itu diatur dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi pegawai aparatur sipil negara dalam masa pandemik coronavirus DAC 2019 COVID-19. Bagi PNS atau ASN yang melanggar surat edaran ini akan nantinya diberikan sanksi 3 jenis. Pertama, hukuman ringan, sedang, hingga berat. Hal ini mengacu kepada PP nomor 53 tahun 2010. Untuk ASN sendiri, apabila melanggar surat edaran tentang pelarangan mudik ini, maka dia dikenakan 2 sanksi. Tadi secara umum dikenakan tentang Undang-Undang Kekarantinaan. Yang secara khususnya dia dikenakan sanksi 3 hal. Pertama, sanksi hukuman ringan
ringan, sedang, dan hingga berat. Dan dimaksud dengan sanksi ringan bagi ASN itu adalah teguran, lisan, ya, teguran tulisan, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, yang dimaksud dengan hukuman disiplin sedang itu bisa dikenakan dengan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terdiri pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Ketiga, pembebasan dari jabatan. Keempat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana PNS. Yang kelima, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Nah, itulah sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi larangan mudik oleh pemerintah. Inilah Bu Siti acuan kita. Oleh karena itu, karena sudah ditentukan batas larangan itu adalah pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Apa gunanya? Agar tidak ada kerumunan secara massal. Terus bagaimana kira-kira kalau masyarakat ingin bersilaturahmi kepada keluarganya? Karena kan udah 2 tahun nih Bang, tahun lalu nggak boleh, tahun ini juga nggak boleh. Jadi masyarakat ini bingung. Ini sebenarnya pemerintah mau apa? Ya, memang inilah kondisi kita yang sedang kita alami. Kita sama-sama saling menghargai masyarakat dan pemerintah dalam rangka bagaimana musibah COVID-19 ini segera berakhir. Oleh karena itu tidak bisa kita mutlak kepada pemerintah aja untuk menyelesaikan ini, tapi peran kita sangat penting masyarakat. Oleh karena itu bagaimana caranya? Karena mudik pun penting bagi kita. Karena apa? Disitulah media kita bersilaturahmi kepada keluarga, khusus bagi yang punya orang tua, kita bersilaturahmi kepada orang tua untuk mensempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Terus bagaimana caranya? Ya kita bijak-bijak dalam menerima kebijakan dari pemerintah. Bisa saja kita atur strategi bagaimana kita tidak mengikuti kerumunan massa. Kuncinya kan bagaimana tidak terjadi kerumunan massa dalam satu tempat, dalam satu hari, dan dalam satu waktu. Oleh karena itu ya masyarakat bisa mengatur sendiri bagaimana dia bisa ketemu keluarga, bersilaturahmi, tapi tetap menjaga protokol kesehatan dan menghormati kebijakan pemerintah tentang larangan mudik. Gitulah Bu Siti kira-kira. Gitu ya pemirsa, jadi memang benar adanya aturan larangan mudik untuk warga biasa dan juga khususnya para ASN. Jadi memang udah ada aturannya sesuai dengan peraturan hukum Indonesia ya Bang. Jadi untuk sahabat RAM yang ingin mudik mungkin bisa dilihat lagi peraturan ini dan menjadi pertimbangan untuk mudik ke kampung halaman. Terima kasih untuk sahabat RAM yang sudah bertanya. Sahabat Ram yang mau bertanya boleh banget tulis aja di kolom komentar YouTube channel Ramla Official atau melalui WhatsApp, melalui Instagram Ramla Official. Untuk sahabat Ram yang lain yang sudah dan yang masih dan baru bergabung, tidak bosan juga saya terus mengingatkan untuk selalu dukung YouTube channel kita di Ramla Official dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media teman-teman supaya ilmu yang kita berikan bermanfaat untuk orang banyak. Oh iya, dan jangan lupa loncengnya diklik biar teman-teman selalu update dengan perkembangan YouTube channel Ramla Official. Sampai di sini dulu. Salam cakrawala hukum.